Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nur Hasana dari BKI 4B. Di sini saya akan memaparkan penjelasan dari tugas metodologi dakwah dari Bapak Dr. Rohman Nur Aziz, SOSI MAG. Dan mengenai pembahasan yang pertama adalah struktur ilmu dakwah dilihat dari ragam metodenya. Objek dan ilmu dakwah akan melahirkan struktur keilmuan dalam ilmu dakwah. Maka setidaknya ada dua struktur ilmu dakwah. Yang pertama ada ilmu dasar teoritik, yakni disiplin yang memberi kerangka teori dan metodologi dakwah Islam. Dan yang kedua adalah ilmu teknik terapan, yakni disiplin yang memberi kerangka operasional kegiatan dakwah. Nah, maka jika dilihat dari disiplin ilmunya, struktur ilmu dakwah yang berkaitan atau berhubungan mengenai metodologi dakwah adalah ilmu dakwah teoritis. Kemudian, pembahasan yang kedua mengenai mabadi asyarah dalam konteks ilmu dakwah. Yang pertama ada al-haddu, yakni batasan, hakikat, atau pengertian. Nah, dari beberapa pakar telah mencoba merumuskan tentang definisi ilmu dakwah seperti menurut Dr. Ahmad Galwasi dalam Ad-Dakwah Al-Islamiyah. Nah, beliau mengatakan jika ilmu dakwah ada ilmu yang dipakai untuk mengetahui berbagai seni menyampaikan kandungan ajaran Islam, baik itu akidah, syariat, maupun akhlak. Dan yang kedua adalah maudhu atau objek atau pokok bahasan. Nah, ilmu dakwah memiliki objek material dan objek formal. Objek material ilmu dakwah adalah tingkah laku manusia, sedangkan objek formalnya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan, bahkan mungkin memperjuangkan ajaran Islam. Dan yang ketiga itu ada as-samroh atau kaidah atau nilai guna. Nah, secara umum nilai guna ilmu dakwah ialah mengembalikan manusia pada fitrahnya dan manusia menjalani kehidupannya berdasarkan ajaran Islam sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Kemudian yang keempat adalah nisbah, hubungan dengan ilmu lain. Nah, secara umum ada dua paradigma yang mempengaruhi ilmu dakwah. Yang pertama, bila diletakkan pada kelompok paradigma logis normatif, maka ilmu dakwah harus dijalani dengan ilmu-ilmu tradisional Islam. Dan yang kedua, bila dikaji secara empiris, maka kelompok ilmu-ilmu perilaku atau ilmu-ilmu sosial lah tempat diletakkannya dakwah. Kemudian yang kelima ada fadl atau keutamaan. Nah, ilmu dakwah cukup dirasakan urgensinya dan bahkan kedudukannya sangat strategis. Kenapa disebut strategis? Karena ilmu dakwah pada tahap operasional lebih dominan dalam sosialisasi dan pelembagaan konsep-konsep Islam di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang keenam adalah wadi atau perintis atau mungkin disebut sebagai peletak dasar. Nah, pada abad ke-20, pemikiran dakwah mulai dirintis menjadi ilmu pengetahuan. Nah, yaitu pada tahun 1912. Di sejarah pemikiran dakwah sebagai suatu disiplin ilmu, dimulai tahun 1918, Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar dengan pencetus gagasannya ialah Syekh Ali Mahfudz pada tahun 1918, maka diusulkan sebagai tahun lahirnya ilmu dakwah. Kemudian yang ketujuh adalah isim atau nama. Nah, istilah-istilah yang berhubungan erat dengan dakwah, misalnya istilah tabligh, yakni menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dan pelakunya sering disebut sebagai mubaligh. Kemudian ada istilah fatwa adalah memberikan uraian atau keterangan agama mengenai suatu masalah dan pelakunya disebut mufti. Kemudian ada yang kedelapan adalah istimdad. Nah, ilmu dasar ilmu atau sumber-sumber ilmu. Sumber ilmu dakwah adalah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian produk ijtihad. Yang kesembilan ada hukum. Mayoritas ulama sepakat bahwa hukum dakwah secara umum adalah wajib, namun yang sering diperdebatkan adalah fardu ain atau fardu kifayah. Kemudian yang terakhir atau yang ke-10 adalah masail atau permasalahan. Nah, masalah yang dikaji dalam ilmu dakwah antara lain ada masalah hakikat dakwah, pemahaman esensi Islam, masalah tabligh dan silaturahim, masalah model perilaku Isa, masalah efisiensi sasaran dan tujuan dakwah,
masalah manajemen dakwah, dan lain-lain. Intinya semua yang berhubungan dengan dakwah. Kemudian pembahasan yang ketiga ada metode ilmu dakwah. Nah, secara garis besar, metode ilmu dakwah ada metode istinbat, yakni proses pemahaman dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis, yang produknya berupa teori utama ilmu dakwah. Contohnya misal unsur-unsur dakwah yang merujuk pada Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kemudian ada metode iktibas, yakni proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat atau realitas atau denotasi dakwah dari Islam aktual empiris, historis, atau Islam yang secara empiris hidup di masyarakat. Jadi intinya metode ini memakai ilmu lain untuk membantu. Kemudian yang terakhir ada metode istiqro, yaitu proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dengan menggunakan campuran metode sebelumnya, seperti metode iktibas dan metode istinbat tadi. Kemudian ada pembahasan apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, dan metodologi. Nah, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut suatu metode sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Nah, kemudian pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Sehingga pengetahuan pada umumnya merupakan suatu hal yang kita ketahui terhadap suatu objek. Sehingga pengetahuan sangat mungkin menjadi ilmu jika telah diuji dan dikaji kebenarannya. Kemudian metodologi. Nah, metodologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Ada pembahasan terakhir mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu dakwah. Nah, ontologi adalah cabang metafisika mengenai realitas yang berusaha mengungkap ciri-ciri segala yang ada atau apa yang diketahui dalam ilmu dakwah. Nah, aspek ini berkaitan dengan apa yang menjadi objek kajian ilmu dakwah, yakni objek material dan objek formal. Kemudian yang kedua ada epistemologi yang dapat diartikan sebagai teori pengetahuan, yakni menyelidiki keaslian pengetahuan, struktur kepengetahuan, metode, dan mungkin validitas pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada aksiologi. Nah, berarti teori ini adalah teori tentang nilai dalam ilmu dakwah secara etimologis, yakni ajakan untuk memahami kebenaran Islam. Maka nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.